Kita lihat di banyak negara yang langsung paling, terkena dampaknya ya, adalah terutama ya, kelompok yang rentan, termasuk ya jelas kelompok miskin, kelompok hampir miskin, pekerja di sektor informal, kemudian sektor UMKM ya. Kenapa? Karena begitu terjadi pengetatan, social distancing ya, pembatasan-pembatasan pergerakan, ya otomatis kan bisnis mereka juga, jadi ya, terhenti atau sangat-sangat terdampak ya. Dan akibatnya pekerja-pekerja di sektor-sektor ini juga yang langsung terdampak ya. Nah, Mhm. oleh karena itu ya, salah satu, prioritas utama adalah bagaimana ya, yang dinamakan perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial. Jadi perlindungan sosial itu termasuk bantuan sosial ya. Jadi ini bisa menjangkau terutama ke kelompok rentan ini ya. Iya. Dan banyak negara yang belum punya ini. Baru-baru kalau ada krisis baru ya. Dan juga seringkali coverage-nya tidak tidak mencukupi, baik dari segi luasan cakupan ya, jadi kelompok orang yang harusnya dicakup itu tidak memadai. Yang Mhm. kedua juga jenis bantuan atau perlindungan sosialnya itu sendiri juga tidak memadai. Tapi, tentu, kita harus bersyukur ya, Indonesia termasuk yang baik dalam dalam hal ini dibandingkan dengan banyak negara lain. Jadi sistemnya sudah in place ya untuk Indonesia Mhm. itu sudah ada sistemnya, sehingga ketika krisis itu terjadi yang dilakukan pemerintah adalah memperluas cakupan maupun bantuan yang diberikan. Ini dalam Oke. hal Indonesia ya. Oke, Bu Armida, apakah di kondisi saat ini kita mengalami krisis kesehatan ya, dan juga krisis ekonomi secara bersamaan, ini bisa menjadi momentum juga untuk membangun ulang sebenarnya ekonomi di negara-negara khususnya di kawasan Asia Pasifik justru yang lebih tertuju pada pengentasan pemiskinan, kemudian juga concerns terhadap lingkungan begitu ya, atau yang ramah lingkungan, atau seperti apa kalau dari Anda? Iya, jadi di setiap krisis ya, di manapun itu, termasuk di Indonesia, sebetulnya merupakan momentum ya untuk kita kemudian memperbaiki atau mereorientasi ya, beberapa kebijakan yang tadinya belum menjadi kebijakan yang prioritas. Nah, dalam hal ini, krisis kali ini kan tidak hanya krisis kesehatan, jadi sudah multidimensi, krisis kesehatan, krisis ekonomi ya, dan juga urgensi dari dampak dari climate change atau perubahan Mhm. iklim. Ya, jadi 3 hal ini. Oleh karena itu, yang menjadi prioritas adalah pertama, bagaimana memperluas ya atau memperluas ini yang tadi itu, cakupan dari khususnya perlindungan sosial atau social protection, termasuk istilahnya yang namanya universal health coverage ya. Mhm. Jadi perlindungan kesehatan secara universal. Lalu yang kedua adalah mempercepat proses atau akselerasi digitalisasi, karena ini merupakan Oke. solusi. Karena yang solusi digitalisasi kalau yang terjadi ada kesenjangan malah akan memperburuk ya kesenjangan. Mhm. Yang ketiga adalah pembangunan ke arah yang ramah lingkungan ini, yang arah Mhm. ramah lingkungan. Apakah itu di sisi energi, jadi kurangi ya, pembangkit listrik, tenaga uap misalnya ya, ke Mhm. arah ya pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan banyak hal, infrastruktur juga yang ramah lingkungan ya, dan inilah momentum kita semua ya termasuk Indonesia untuk mereorientasi, kalau yang belum, tentu kalau yang sudah, tetap konsisten dan lebih lagi memperkuat komitmennya ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.